Kalian tahu nggak kalau Indonesia punya sejarah kerajaan yang keren banget dan usianya sudah ribuan tahun? Nah, di video kali ini kita akan bahas soal Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini disebut-sebut sebagai salah satu yang tertua di Nusantara dan punya cerita yang nggak kalah menarik dari kerajaan-kerajaan besar lainnya. Siap-siap ya, kita akan bawa kalian ke masa ribuan tahun lalu. Jadi, Kerajaan Tarumanegara itu didirikan sekitar abad keempat Masehi di wilayah Jawa Barat. Dan kalau kalian penasaran, nama Tarumanegara ini diambil dari kata Taruma yang berarti biru dan negara yang berarti kerajaan. Tarumanegara memang dekat dengan Sungai Citarum. Jadi bisa dibilang mereka sangat bergantung pada sungai ini untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari. Menarik kan? Tapi ini baru permulaan. Salah satu raja terkenal dari Tarumanegara adalah Purnawarman. Purnawarman ini adalah sosok yang hebat dan punya pengaruh besar di wilayahnya. Beliau dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Purnawarman juga memimpin proyek besar pembangunan saluran air yang disebut dengan Gomati. Fungsinya untuk mengatasi banjir dan meningkatkan irigasi pertanian. Bayangin deh, di zaman yang serba terbatas, Raja Purnawarman sudah memikirkan cara buat memaksimalkan hasil pertanian dan menjaga wilayahnya dari banjir. Nggak heran kalau dia begitu disegani rakyatnya. Selain proyek pembangunan, Purnawarman juga rajin melakukan ritual untuk para dewa. Ini terlihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan, seperti prasasti Tugu yang menyebutkan bahwa sang raja melakukan upacara kurban untuk meminta berkah dan keselamatan bagi kerajaannya. Kebayang nggak betapa religiusnya Purnawarman, bukan cuma mementingkan hal duniawi, tapi juga menjaga hubungan baik dengan dewa-dewa yang dipercayainya. Oke, kita lanjut ke peninggalan-peninggalannya. Nah, Tarumanegara ini punya beberapa prasasti yang keren banget, seperti prasasti Tugu, prasasti Ciaruteun, dan prasasti Jambu. Semua prasasti ini bukan cuma bukti tertulis, tapi juga mengandung nilai-nilai sejarah yang luar biasa. Misalnya, di prasasti Ciaruteun ada gambar telapak kaki Purnawarman yang diyakini sebagai simbol bahwa sang raja adalah penguasa yang kuat. Ini semacam stempel bahwa ia benar-benar penguasa sah atas Tarumanegara. Uniknya lagi, prasasti-prasasti Tarumanegara ini ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Yap, bahasa dan aksara ini berasal dari India. Jadi, bisa dibilang kerajaan Tarumanegara udah punya koneksi budaya yang luas sampai ke India. Bayangkan, di zaman kuno saja, Nusantara sudah menjadi pusat pertukaran budaya yang besar. Dan ini menandakan kalau Tarumanegara sudah cukup maju dalam hal komunikasi dan perdagangan dengan dunia luar. Salah satu bukti pengaruh India ini terlihat dalam agama Hindu yang dianut oleh Purnawarman dan rakyatnya. Hinduisme masuk melalui jalur perdagangan dan Tarumanegara menjadi salah satu kerajaan pertama yang mengadopsi budaya serta kepercayaan Hindu. Makanya, peninggalan Tarumanegara juga banyak yang berkaitan dengan agama ini. Nggak heran kalau sampai sekarang, Jawa Barat masih memiliki situs-situs sejarah yang berhubungan dengan Hindu kuno. Tapi, sayangnya, kerajaan besar ini akhirnya runtuh sekitar abad ke-7, kemungkinan karena pengaruh kerajaan-kerajaan lain yang lebih kuat, seperti Sriwijaya. Namun, walaupun Tarumanegara sudah tiada, peninggalan mereka masih ada hingga sekarang, dan jadi saksi sejarah yang tak ternilai harganya. Kita masih bisa melihat prasasti-prasasti mereka, dan ini membuktikan betapa besarnya pengaruh Tarumanegara dalam sejarah awal Nusantara. Jadi, gimana? Seru banget kan melihat sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara yang kaya akan cerita dan peninggalan? Tarumanegara adalah contoh nyata betapa majunya peradaban kita di masa lalu. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan soal Tarumanegara, yuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah Nusantara lainnya.